Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 1 Pasuruan. Salam dan bahagia ya Bapak Ibu, itu selalu kita sampaikan, kita lakukan. Salam dan bahagia biar anak didik kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan ilmu dengan senang hati. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan pemahaman saya di program Guru Penggerak tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Namun sebelumnya saya ingin, di sini ada gambar ya, yang di tengah itu gambarnya Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu guru semua pasti sudah sangat paham dengan Ki Hajar Dewantara. Paham. Apa ya Pak ya? Siapa ya Pak? Pahlawan, Bu. Pahlawan, Ya. Pak. Pahlawan tentang Pendidikan. pendidikan. Iya, Ki Hajar Dewantara adalah salah satu tokoh ya pahlawan tentang pendidikan yang membawa perubahan dalam bidang pendidikan di Indonesia. Saya ingin sebelum saya ke materi saya ingin menjelaskan sebentar tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu guru juga sudah mengerjakan TMM ya, program Merdeka Belajar. Merdeka Mengajar itu juga membahas tentang ini, bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak, oleh peserta didik, supaya peserta didik itu bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Bapak Ibu, siswa itu sudah memiliki kodrat, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah segala sesuatu yang sudah melekat pada diri anak itu, sifat dan lain-lain. Kebiasaan itu adalah kodrat alam. Sedangkan kodrat zaman adalah hal-hal yang mereka temui setelah mereka berkembang, itu namanya kodrat zaman. Kemudian kalau orang tua dulu mengatakan ya, anak itu tergantung bagaimana orang tua menggambarnya. Padahal menurut Ki Hajar Dewantara, siswa itu bukanlah selembar kertas putih, tapi siswa itu adalah selembar kertas dengan goresan-goresan samar. Lalu bagaimana kalau dulu katanya siswa itu selembar kertas putih, tinggal bagaimana gurunya atau orang tuanya mau menggambar apa, mau dijadikan apa anak ini. Tapi ternyata menurut Ki Hajar Dewantara, siswa itu sudah memiliki goresan-goresan samar. Maka tugasnya Bapak Ibu orang tua dan juga Bapak Ibu guru adalah menebalkan garis-garis itu. Mereka itu sudah punya garis-garis samar. Tugasnya kita adalah menebalkan garis-garis samar itu. Melalui apa? Melalui pendidikan dan pengajaran. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah melakukan semua, bahwa kita sebagai guru tidak hanya mengajar, transfer ilmu, tapi juga mendidik.
mendidik, ya, menuntut anak, gitu. Jadi Bapak Ibu guru itu tidak mencetak anak mau jadi apa. Orang tua ingin anaknya jadi polisi, orang tuanya ingin anaknya menjadi dokter, padahal dalam diri anak itu tidak ada keinginan atau bakat ke hal itu. Bukan mencetak, ya. Ibaratnya begini, seperti Pak Agus, seperti saya, seperti Pak Rahman misalnya, seorang petani. Tugasnya petani itu adalah merawat jagung. Misalnya petani jagung. Petani menanam benih jagung, kemudian menyiram, memupuk, membersihkan, merawat hingga tumbuh besar, gemuk, ya. Kemudian bisa panen sesuai dengan keinginan. Itu yang dilakukan oleh petani. Bukan berarti petani menanam biji jagung, kemudian karena dia ingin mendapatkan hasil yang banyak, maka akan tumbuh kapulaga misalnya. Tidak akan sama. Karena kan 1 kilo jagung berapa, Bu? 5.000 misalnya. Sedangkan kapulaga bisa puluhan ribu, tidak bisa. Jagung akan tumbuh sebagai jagung, kapulaga ditanam akan tumbuh menjadi kapulaga. Dan apa yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu adalah bagaimana bisa merawatnya, bisa menjaganya hingga tumbuh menjadi jagung yang benar-benar berkualitas, menjadi kapulaga yang benar-benar berkualitas. Bukan menanam jagung tumbuh kapulaga, atau bukan menanam padi nanti tumbuhnya jagung. Oh, salah ya. Menanam jagung tumbuh padi begitu. Jadi hanya merawat. Sama seperti guru adalah menuntun murid yang sudah memiliki garis-garis sama tersebut. Seperti itu Bapak Ibu guru. Nah, melanjutkan ke inti yang akan saya sampaikan Bapak Ibu tentang modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Apa sih budaya positif? Sebelum ke situ, saya ingin menyampaikan tentang beberapa pernyataan, ya. Bapak Ibu setuju tidak dengan pernyataan yang ada di sini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak, ya? Oh, setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Kalau di sekolah kita kan kalau terlambat baca juz amat, ya. Hukuman itu namanya. Hukuman yang positif. Kemudian yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju semuanya. Baik. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Ini kita saya tampung dulu, nanti akan dibahas di sini. Tadi itu tentang budaya positif. Apa sih budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Di sini ada nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ada keyakinan-keyakinan Bapak Ibu. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban untuk mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai dengan harapan kita. Salah satunya tadi, kalau siswa melakukan kesalahan maka diberi hukuman. Kalau siswa melakukan sesuatu yang positif maka akan diberi penghargaan. Mungkin seperti itu yang biasa kita lakukan. Tentang disiplin positif dan nilai-nilai universal. Apa sih disiplin itu? Disiplin itu taat peraturan, begitu ya Bapak Ibu guru. Disiplin melakukan sesuatu sesuai dengan peraturannya. Di sini dari bahasa Latin, disiplin itu artinya belajar Bapak Ibu. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau apa yang akan dia hargai. Dan disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri. Namun pada budaya kita, makna kata disiplin itu identik dengan dipaksa, identik dengan sesuatu yang harus patuh. Itu disiplin. Kecenderungannya seperti itu, kecenderungan umumnya. Jadi bukan untuk
mencapai sesuatu yang akan kita hargai, tapi berupa paksaan, itu disiplin. Nah, tadi ada nilai-nilai kebijakan universal. Apa sih nilai-nilai kebijakan universal? Nilai-nilai kebijakan universal adalah nilai-nilai kebajikan, adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Saya rasa semua Bapak Ibu guru menginginkan ini. Misalnya nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajaran Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, bagaimana? Bernalar kritis, berkebinekaan global, kemudian gotong royong dan kreatif. Itu adalah nilai-nilai kebijakan universal. Itu tidak hanya di Indonesia, di mana-mana pun juga sama. Ya, ini di mana-mana juga sama. Kemudian dilanjutkan dengan teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Seperti yang tadi pernyataan di awal saya sampaikan. Nah, di sini motivasi ya, teori motivasi perilaku manusia. Motivasi itu apa Bapak Ibu? Dorongan, keinginan untuk melakukan atau mencapai sesuatu. Itu namanya motivasi manusia. Ada 3 macam motivasi manusia. Apa yang membuat mereka melakukan sesuatu itu ada 3 macam. Yang pertama adalah motivasi eksternal. Yang kedua adalah internal ya Bapak Ibu, mohon maaf. Yang pertama itu adalah internal. Kemudian ada motivasi dua-duanya adalah motivasi eksternal. Kemudian ada motivasi internal. Yang pertama, motivasi eksternal adalah motivasi yang timbul dari luar. Misalnya dia melakukan sesuatu karena takut ada hukuman. Saya datang ke sekolah terlambat, tepat waktu karena saya takut dihukum. Saya datang itu eksternal karena dari luar. Kemudian ada lagi, saya ingin datang ke sekolah tepat waktu karena saya ingin dipuji. Itu eksternal, datanya dari luar. Sedangkan kalau motivasi internal adalah motivasi yang datang dari diri sendiri. Misalnya begini, saya datang ke sekolah tepat waktu karena itu adalah tanggung jawab saya. Misalnya seperti itu adalah motivasi. Jadi ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Kemudian yang kedua adalah hukuman dan penghargaan. Ini bagaimana dihukum oleh penghargaan. Penghargaan kok menghukum? Bagaimana ceritanya? Jadi begini Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan. Bagaimana sih yang dimaksud dengan dihukum oleh penghargaan? Kita sering melakukan mungkin ya, saya sendiri juga ya. Kalau di kelas misalnya, anak-anak yang berperilaku baik dipuji. Sedangkan anak yang berperilaku tidak baik digigeri atau dihukum. Atau mungkin begini, kalau juara kelas ada ranking. Itu sebenarnya adalah penghargaan yang menghukum. Kenapa seperti itu? Karena kalau yang ranking 1, ada yang ranking 1, pasti ada yang ranking 2. Maka yang ranking 2 itu merasa dihukum karena tidak bisa mencapai ranking 1. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Penghargaan bisa merusak hubungan. Contohnya begini, misalnya di kelas ada siswa yang selalu berperilaku baik. Ada beberapa. Si A, misalnya namanya Jaki. Jaki ini selalu dipuji oleh gurunya. Oh, Jaki seperti Jaki ini loh. Padahal ada anak lain, misalnya Fauji ini sebenarnya baik, tapi tidak pernah dipuji oleh gurunya. Maka akan timbul di sini penghargaan merusak hubungan. Fauji pastinya akan merasa iri terhadap Zaki. Seperti itu, penghargaan yang merusak hubungan. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Contohnya begini Bapak Ibu. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang karena dirinya sendiri. Di sini untuk mendapatkan sesuatu hanya karena ingin dapat imbalan.
imbalannya misalnya ya tadi bisa penghargaan, bisa juga hadiah. Jadi melakukan sesuatu bukan dari niatnya dari diri sendiri, tapi karena ada hal lain di luar sana. Misalnya dia ingin mendapatkan nilai yang baik agar mendapatkan hadiah dari orang tuanya. Ingin mendapatkan nilai yang baik karena nanti kalau nilainya bagus dapat sepatu baru dari orang tuanya. Ini namanya penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Selanjutnya adalah ini perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Ini mungkin tindakan yang pernah dilakukan oleh Bapak Ibu guru, mungkin juga saya. Misalnya kalau ada anak yang terlambat, ayo silakan catat 100 kali di bukumu, saya tidak akan terlambat lagi. Ini termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat, itu juga hukuman. Tapi kalau misalnya Bu Vita yang menyampaikan begini, waktu ada pelajaran olahraga, ada misalnya Alfa datang terlambat, kemudian waktu pelajaran PJOK, kemudian oleh Bu Vita diminta untuk lari 2 kali di lapangan, itu bukan hukuman, tapi konsekuensi, karena itu waktu pelajarannya olahraga. Tapi kalau terlambat disuruh untuk lari di lapangan, itu bukan konsekuensi namanya, tapi itu adalah hukuman. Seperti itu. Kemudian, dari tindakan yang salah, dari tindakan yang positif yang dilakukan oleh oleh anak, maka ada kontrol yang bisa dilakukan oleh guru, yaitu ada di sini namanya restitusi. Sebenarnya restitusi adalah hal yang baru bagi saya baru mendengar juga. Kalau Bapak Ibu guru bagaimana? Apakah pernah mendengar restitusi? 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 Bukannya itu, tapi restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tidak menyalahkan, menghakimi murid yang salah, tapi memperbaiki kesalahan mereka. Jadi restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari kesalahan mereka. Jadi tidak menghukum, bukan tidak menyalahkan, kemudian tidak menghakimi kamu ini salah, tapi diberi penguatan dan diberi motivasi untuk memperbaiki kesalahan. Apa salahnya kamu? Kemudian apa yang harus kamu lakukan? Seperti itu. Apa ciri-ciri restitusi? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh adalah karakter bukan tindakan. Yang kedelapan adalah restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Bapak Ibu tahu keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Dan keyakinan kelas itu dibuat oleh seluruh warga kelas, bukan hanya guru, tapi melibatkan siswa. Guru dengan siswa berunding, berdiskusi untuk mewujudkan suatu keyakinan kelas. Seperti apa keyakinan kelas seperti ini, Bapak Ibu? Saling membantu, jujur dan dapat dipercaya, peduli, saling menghargai, sopan dan santun, ibadah tepat waktu, disiplin dan tepat waktu, menghargai guru dan teman, kebersihan sebagian dari iman. Ini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas misalnya, buanglah sampah pada tempatnya, itu peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas, yang ini kebersihan sebagian dari iman, itu keyakinan kelas.
Kalau tidak membuang sampah pada tempatnya, berarti kan melanggar peraturan kelas. Berarti itu sudah melanggar keyakinan kelas, yaitu tidak melaksanakan keyakinan kelas kebersihan sebagian dari iman. Misalnya kalau mencontek, kira-kira mencontek itu bagian dari keyakinan kelas yang mana? Jujur, bisa. Kalau membantu temannya ketika pulpennya habis, kemudian ada temannya lagi meminjami, itu namanya apa Bapak Ibu? Peduli. Ya, itu sudah melaksanakan keyakinan kelas yang berupa peduli. Sebenarnya semua guru itu melaksanakan keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas bersama siswa. Karena dari keyakinan kelas ini dari peraturan kelas kemudian diyakini sebagai keyakinan kelas, itu nantinya bisa menjadi sebuah budaya positif di keluarga, di sekolah maksudnya. Jadi dari sekolah, dari kelas bisa menjadi budaya positif di sekolah. Misalnya begini tadi itu ya Bapak Ibu, kalau peraturan kelas misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu keyakinan kelasnya bisa tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu sama dengan keyakinan kelas menghormati orang lain. Bisa berkomitmen juga, bisa disiplin juga bisa. Jadi keyakinan kelas itu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh Bapak Ibu guru dan siswa di kelas tersebut. Nah, tadi menyinggung tentang kesalahan yang diperbuat oleh siswa dan juga perilaku baik. Itu ada posisi kontrol yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu. Selain restitusi, ada 5 posisi kontrol yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah, kemudian yang ketiga adalah teman, sebagai teman, yang keempat adalah pemantau, yang kelima adalah sebagai manajer. Bagaimana contohnya? Contohnya begini, kalau penghukum seperti tadi, ada siswa terlambat, tidak ditanya terlambatnya karena apa, tidak ditanya alasannya apa, tiba-tiba kamu terlambat, kamu harus lari keliling lapangan sebanyak 5 kali. Itu namanya menghukum. Kita posisi kontrolnya berarti sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Misalnya begini, saya misalnya ya, Bu Fatma sedang piket di depan jaga gerbang, walaupun biasanya setiap hari Bu Fatma juga terlambat. Kemudian ada salah satu siswa yang terlambat. Kemudian begini, kalau posisi kontrol saya sebagai teman, misalnya namanya Daviko, Le, kamu kok terlambat lagi Le? Kamu tidak kasihan ya sama Bu Fatma? Kan sudah mulai kemarin dibilangi jangan terlambat lagi. Kalau kamu terlambat terus, nanti Bu Fatma yang dimarahi oleh Bapak Kepala Sekolah karena tidak bisa mengingatkan kamu yang selalu terlambat. Itu namanya posisi kontrol membuat orang bersalah. Karena dia akan membuat, gara-gara aku iki Bu Fatma jadi dimarahi oleh kepala sekolah. Kemudian ada posisi kontrol sebagai teman. Bagaimana contohnya? Contohnya seperti ini. Ada Daviko lagi terlambat. Daviko, kamu kok terlambat lagi sih? Kenapa kamu terlambat? Jadi seperti guyon. Padahal itu sebenarnya mengontrol murid agar tidak terlambat. Bahasanya dengan senyum, dengan ramah, tidak ada sama sekali seperti mau menghukum. Kalau tadi kemudian sebagai pemantau. Nah, tadi ada penghukum, membuat orang merasa bersalah, kemudian ada sebagai teman, dan yang keempat adalah pemantau. Bagaimana posisi kontrol kita kalau sebagai pemantau? Itu akan dihubungkan dengan konsekuensi.
Ayo Daviko, kamu terlambat. Peraturannya jam berapa masuk sekolah? Kenapa kamu kok terlambat? Apa peraturannya? Apa konsekuensinya kamu kalau terlambat? Itu namanya sebagai pemantau. Kemudian ada lagi yang lebih tinggi dari pemantau, yaitu sebagai manajer. Kemudian bagaimana caranya sebagai manajer? Tidak boleh menghukum, tidak boleh menghakimi. Jadi begini caranya. Daviko, kenapa kamu kok terlambat? Terlambat sebenarnya mungkin kamu di rumah banyak pekerjaan, tapi kalau waktu sekolah harus sekolah. Kemudian ada ditanya lagi, kalau kamu terlambat, nilai keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Misalnya, ya Bu, saya tidak disiplin, misalnya, itu namanya sebagai manajer. Jadi kalau sudah terlambat, apa yang harus kamu lakukan? Saya tidak boleh mengulanginya lagi. Kemudian saya kan terlambat masuk kelas Bu, saya mau mengerjakan tugas yang terlambat ini, gitu. Itu sebagai manajer. Jadi ada bedanya posisi kontrol sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira Bapak Ibu guru ini bertindak sebagai apa ya posisi kontrolnya? Sebagai penghukum kah? Sebagai pembuat orang merasa bersalah? Atau sebagai teman? Atau sebagai pemantau? Mungkin juga sebagai manajer. Semuanya. Kadang-kadang dia jadi penghukum, kadang-kadang sebagai teman, kadang-kadang sebagai pemantau. Begitu ya Bapak Ibu. Tergantung moodnya. Kemudian selain ada 5 posisi kontrol, juga ada segitiga restitusi. Dalam bukunya Gusen menyampaikan bahwa telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi, bernama restitusi segitiga. Segitiga restitusi. Seperti ini bentuk dari restitusi segitiga. Yang pertama dilakukan adalah validasi kebutuhan yang menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Seperti apa? Jadi misalnya begini, menstabilkan identitas dengan membuat anak merasa untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif bagi dirinya. Jadi tidak membuat anak merasa gagal karena telah melakukan kesalahan, tapi mewujudkan motivasi anak itu menjadi hal yang positif. Misalnya guru berkata seperti ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Saya sebagai guru juga sering melakukan kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Atau Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu apa yang benar dan apa yang salah, tetapi Bapak Ibu guru tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu punya salah, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik untuk dirimu sendiri? Itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Guru itu bisa menanyakan seperti ini, kamu bisa kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kemudian bisa lagi, kamu boleh saja berusaha menjaga sikap kamu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Selanjutnya, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tadi anak itu sudah diberi penguatan, kemudian guru itu bisa menyampaikan begini, apa sih nilai-nilai yang kita percayai di sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi seperti apa yang kamu rasakan ketika kamu menjadi orang yang bertanggung jawab, misalnya begitu. Seperti itu Bapak Ibu.
Terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan motivasi buat saya, memberikan saran buat saya terhadap apa yang sudah saya sampaikan ini. Sebenarnya saya mau menampilkan tadi saya video tentang penyampaian segitiga restitusi. Video anu Bu, jangan untuk tambahin Bu buat kami Bu. Video kontrol. Susi. Video anu. Sebentar ya, saya ada di sini. Restoran. Sebentar ya Bapak Ibu. Iya, sabar. Adik, baca kata nama dia. Ada mana? Iya. Ini adalah salah satu contoh tugas saya yang menerapkan budaya restitusi segitiga kepada siswa. Meskipun ini adalah sebuah bukan asli, tapi ada skenario-nya. Kok enggak? Bluetooth. Bluetooth. It's time to have a break. It's time to have first break. Ini kan bukan. Sini kan bukan. Iya. YouTube. Ini akan saya tampilkan sebentar tentang video segitiga restitusi yang sudah saya terapkan kepada siswa.
seketika restitusi yang sudah saya lakukan kepada siswa yang mengerjakan menonton drama Korea waktu pelajarannya Pak Rohman, pelajaran matematika. Tadi Pak Rohman menyampaikan beberapa kalau Pak Jessica yang menonton waktu kamu suka nonton saya suka sekali sama dengan kamu setiap hari nonton. Lalu kenapa kamu nonton drama Korea waktu pelajarannya Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi menanyakan dulu, kamu tadi Bu Fatma mendapatkan laporan dari Pak Rohmat bahwa ada siswa yang nonton drama Korea waktu pelajaran. Iya Bu, pasti kamu suka nonton drama Korea. Iya, saya suka sekali. Oh sama kalau begitu dengan Bu Fatma. Itu namanya menstabilkan identitas. Dia salah, tapi guru harus berusaha menetralkan. Kemudian yang kedua adalah menanya alasan kenapa kamu kok sampai menonton drama Korea di waktu pelajaran. Iya Bu, apa nilai keyakinan yang sudah kamu langgar? Sebenarnya saya sangat menghargai Pak Rohmat sebagai guru, tapi karena saya terlalu nunggu, terlalu penasaran dengan pelajaran dengan drama Korea yang sudah 1 minggu yang lalu kelanjutannya itu, maka sampai saya sembunyi-sembunyi nonton drama Korea waktu pelajaran. Kemudian menanyakan keyakinan, lalu apa yang harus kamu lakukan? Kalau misalnya kamu menjadi orang yang menghargai orang lain, apa perasaan kamu? Nah, itu namanya validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Seperti itu. Nah, ini adalah tahapan validasi identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Seperti itu Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf jika diganggu waktunya, sudah meluangkan sedikit waktu buat saya. Terima kasih, mohon maaf kalau dalam menyampaikan materi ini saya banyak salahnya, banyak kurangnya. Saya juga masih belajar, mohon maaf juga. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.